Oke, ada yang baru datang ya, Maria? Indah ya? Oke, salam kenal Indah. Nah, Nama aku Evi Andrianto. Baru masuk ya? Baru pertama kali ya? ya baru pertama kali. Sebelumnya di Kefas Kemanggisan sih, cuma masuk di sini. Oh, Jakarta. Baik. Kita mulai saja ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Tuhan Yesus, sungguh malam ini kami datang pada firman-Mu. Tuhan Yesus, bawa kami, Tuhan, ke atas gunung yang lebih tinggi. Supaya setiap kami boleh melihat visi dan juga wahyu tentang diri-Mu sendiri. Tuhan Yesus, singkapkan diri-Mu pada setiap kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu, oh yang setia dan taat pada firman-Mu. Amin. Baik, kita mulai ya membaca kita. Ya, sebelum kita mulai baca, ya seperti biasa kita review dulu ya. Garis besar dari kita Matiusnya ya. Ini ya bisa jadikan panduan ya, atau enggak ya Google Map buat kita, biar kita tahu kita sudah baca sampai mana. Oke, jadi kita Injil ini ada 4 ya. Nah, 4 kitab Injil ini membicarakan hal yang sama, yaitu tentang Yesus Kristus. Tapi apa bedanya? Kenapa perlu 4? Nah, kalau kita lihat, kita Matius itu bicara tentang apa? Penekanannya di mana? Kalau kita baca di pokoknya adalah Injil tentang kerajaannya, untuk membuktikan bahwa Kristus adalah Raja Penyelamat. Jadi beda aspek ya, beda kitab, beda aspek. Jadi kita bisa melihat Kristus di aspek yang berbeda-beda. Kalau kita lihat orang juga bisa lihat dari depan, belakang, atas, bawah. Jadi 4 sisi yang berbeda. Oke, kita masuknya ke garis besar ya. Kita akan ada di ayat pasal ke-17 ya. Ya, kalau kita lihat, kitab Matius itu dimulai dari nenek moyang dan status raja ya. Karena dia adalah, kitab ini berbicara membuktikan bahwa Kristus adalah raja, maka diperlukan sisilah. Sedangkan di kitab Markus membicarakan Kristus adalah hamba, maka nggak perlu sisilah. Jadi sisilah untuk menyatakan bahwa dia itu adalah raja, layak menjadi raja, keturunan Daud dan Abraham. Terus di sini diurapi, dan di sini bicara mengenai ministry atau enggak pelayanan raja. Dan di poin 4 kita bicara mengenai penolakan terhadap raja ya. Jadi setelah Tuhan masuk ke Yerusalem, kita bisa melihat secara bertahap Tuhan itu ditolak, bagaimana dia ditolak. Dan kita ada di pasal 17 ya. Ya, pasal 17 itu ada di poin poin D, jalan penolakan, dan di C itu bicara mengenai transfigurasi dalam miniatur kerajaan. Terus pengusiran setan dan pengungkapan kali kedua kematiannya. Penerapan wahyu dan fisik keputraan Kristus. Oke, kita mulai baca ya. Pasal 17. Oke, urutannya sesuai yang dicat ya. Kita baca apa namanya? Yang tulisan merah ini sama-sama ya. Nah, karena kan kita baru masuk 17 ya, tapi kita masih nyambung dengan pasal 16 bagian terakhir, kita masih sama-sama baca poin C-nya ya. Terus setelah itu kita baca satu orang 2 ayat ya, mulai dari ayat 1 ya. Kita sama-sama baca C, transfigurasi dalam miniatur kerajaan. Pasal 17 ayat 1. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, dia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ayat 3, maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan,
betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Tiba-tiba, sementara ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Sembilan, pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tapi orang tidak mengenal dia, dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Pengusiran Setan ayam. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Dia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Lalu kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras, Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Dia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Pengungkapan kali kedua Penyaliban dan kebangkitannya. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Penerapan wahyu dan visi keputraan Kristus. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja dunia ini memungut bea dari pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya." Amin. Tapi supaya jangan kita membuat mereka usar, pergilah memancing ke danau. Tangkaplah ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Amin. Kita selesai sampai di sini. Sampai sejauh ini mungkin apakah ada yang mau
sharing atau enggak ada satu ayat yang mungkin terjamah yang mau dibagikan? Oke, mulai dari saya dulu ya. Kalau aku sih di kata itu ya, di ayat kelima ya, itu dikatakan inilah anak yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia ya. Jadi itu adalah di sini adalah kata Bapa sendiri ya terhadap anaknya ya. Yang mengatakan inilah anak yang dia kasihi, yang terkasih, yang enggak ada yang lain selain dia yang terkasih ya. Jadi kepadanya Allah berkenan, Bapa berkenan. Nah, jadi karena Yesus Kristus adalah anak yang terkasih, juga yang diperkenan oleh Allah, maka kita juga perlu menjadi orang yang mendengarkan dia dengan mutlak taat kepada dia. Karena kita Matius kan bicara mengenai Kristus adalah raja ya. Ya, jadi perintah raja itu adalah mutlak gitu. Dan dia juga ditunjuk, diakui oleh Bapa bahwa eh, dia itu adalah harus kita dengarkan gitu. Karena dia berkenan kepada dia, mengakui bahwa dia itu anaknya. Karena dia diakui oleh anaknya, ya maka ya kita harus dengarkan dia mutlak taat kepada Kristus gitu. Ini juga jadi pengalamanku sih. Jadi kadang ya aku juga uh, malah lebih mendengarkan yang lain daripada mendengarkan Kristus. Malah lebih mendengarkan kata-kata saran dari orang lain. Tapi yang nggak mencari Tuhan gitu, nggak mencari uh, apa namanya Tuhan terlebih dahulu, nggak doa kepada Tuhan lebih dahulu, nggak minta saran daripada Tuhan. Ya ini kembali mengingatkan aku bahwa karena hanya Tuhanlah yang diakui. Karena itu ya aku perlu menjadi orang yang mendengarkan perkataan Tuhan, taat kepada Dia daripada taat kepada orang lain. Apakah ada lagi yang mau coba sharing? Aku dapat ya bahwa dari ke-27 ayat ini banyak hal atau perkara yang memang menjadi satu pengalaman kita ya. Jadi tadi aku dapat adalah bagaimana di sini dibilang bahwa ada namanya pengubahan ya. Jadi ayat 1 katakan 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya sama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Nah, di sini Tuhan menampakkan kepada mereka dia berubah menjadi mulia ya, dia tua, berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Kalau hari ini kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan memiliki pengalaman rohani, yaitu bagaimana ketika kita berdoa, kita ada rasa damai sejahtera, kita ada rasa sukacita. Sebenarnya itu pengalaman bagaimana Tuhan berubah rupa di dalam kita ya. Jadi dia menyatakan diri melalui wajahnya, ya melalui firman-Nya terutama, sehingga kita boleh berkata kepada yang lain bahwa aku telah melihat Tuhan dalam firman. Nah, jadi ini sebenarnya yang tadi ayat 1 sampai 13 yang disampaikan ya. Oke. Kemudian tapi Tuhan tidak hanya sampai di situ, dia juga menasihati murid-muridnya. Ya, jadi katakan apa? Ayat yang ke-12 ya. Ayat 11, 12, 13. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Nah, pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Ya, artinya hari ini ketika kita mau berbicara tentang bagaimana ikut Tuhan, bagaimana menjadi rohani, pasti banyak penderitaan yang kita alami dan hadapi. Nah, namun kita perlu sadar bahwa ini semua dialami oleh para murid, juga para rasul, dan Tuhan itu sendiri. Jadi sekarang memang zaman semakin lama semakin menarik, ya, di mana orang sudah mulai enggan ya datang kepada firman,
Tapi kita bersyukur bahwa firman Tuhan itu tetap ada dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Maka sekali lagi, apapun masalah hidup kita, apapun yang kita hadapi, biarlah firman itu menjadi dorongan bagi kita. Dan seperti kitab Mazmur berkata bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Jadi moga Tuhan menguduskan kita, Tuhan menguatkan hari demi hari. Ya, jadi itu sih yang dapatkan. Nyebut orang saja. Amin. Men, kalau aku menikmati di yang ini ya, pengusiran setan ayan ya. Ini bicara tentang iman ya. Jadi di ayat 20 Tuhan ngomong bahwa ketika kita nggak percaya itu sebenarnya adalah satu dosa sih, karena kan sebenarnya kita kepada Tuhan tuh sebenarnya harus percaya gitu. Bahkan di sini umpama iman itu sebesar biji sesawi itu bisa memindahkan gunung gitu. Jadi sebenarnya kan mindahin gunung kan suatu yang mustahil ya, misalnya gunung pindahlah gitu dari kanan kiri itu kan adalah suatu yang mustahil gitu. Tapi ini sebenarnya sebuah perumpamaan sih, bukan secara harfiah. Kalau kita nyuruh gunung pindah terus nggak pindah berarti kita nggak beriman gitu, bukan gitu. Tapi sebenarnya maknanya adalah ketika kita meminta kepada Tuhan ya, ini kan sebenarnya ngomongin tentang ngusir setan ya di dalam nama Tuhan ya. Sebenarnya hal ini juga menyangkut iman kita terhadap Tuhan gitu. Percayakah kita terhadap kuasa Tuhan yang mampu mengusir setan gitu. Mungkin ini terjadi pada saat zaman Tuhan Yesus gitu. Hari ini sebagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita minta kepada Tuhan ya, berdoa kepada Tuhan, kita perlu memiliki satu iman bahwa Tuhan itu akan menggenapi, Tuhan itu akan melakukan apa yang kita doakan dan juga pikirkan. Bahkan aku ada baca ya satu buku dikatakan ketika kita doa sama Tuhan tuh kita harus percaya bahwa kita itu telah menerima gitu kan. Itu adalah sesuatu yang susah gitu kan. Satu sisi kita minta tapi belum dapat, tapi di sisi lain kita harus belajar percaya bahwa kita telah mendapatkan. Artinya apa? Artinya kita yakin bahwa Tuhan itu pasti kasih apa yang kita minta kalau yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Jadi hari ini ya iman ini ya perkara penghidupan seumur hidup sih, karena kan dikatakan di Ibrani iman itu adalah sesuatu percaya akan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata gitu. Kadang kan kita susah ya percaya sama sesuatu yang nggak kita lihat, tapi kita percaya bahwa kita menghirup udara ya, walaupun kita nggak bisa lihat wujudnya udara itu seperti apa gitu. Jadi hari ini iman kita terhadap Tuhan juga harusnya sedemikian gitu, walaupun kita hari ini nggak bisa secara kasat mata melihat Tuhan bentuknya bagaimana gitu ya, tapi dalam iman itu kita percaya bahwa Tuhan itu ada dan juga Tuhan itu punya kuasa gitu untuk mengabulkan doa-doa kita gitu, asal doa-doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Jadi hari ini perlu firman menjadi iman di dalam kita gitu, karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan gitu. Tanpa kita mengenal firman, kita nggak mungkin beriman kepada Tuhan. Gimana caranya semakin beriman? Ya semakin datang kepada firman Tuhan. Amin. Tuhan. Amen. Karena sudah waktunya ya. Ya baik, kita coba simpulkan ya. Ya ini kan masih bicara mengenai transfigurasi dalam miniatur kerajaan. Artinya adalah pengubahan ya. Jadi Tuhan itu di gunung itu dia diubah, ditransfigurasi ke dalam kemuliaan. Ketika dia menjadi mulia, untuk tandanya adalah kerajaan itu datang. Jadi apa itu kemuliaan? Karena kemuliaan itu adalah, kalau kita lihat Kristus itu hanyalah manusia biasa ya. Ya, jadi tetapi kalau kita lihat di gunung pengubahan itu, dia nggak hanya sekedar manusia biasa. Dia punya sifat ilahi, sifat Allah yang ada di dalam. Ketika sifat Allah itu dimanifestasikan, dinyatakan, maka kita bisa melihat bahwa itulah kemuliaan.
Jadi apa itu kemuliaan? Kemuliaan itu adalah ketika Allah dinyatakan melalui manusia, melalui Kristus, manusia itu. Gitu. Jadi satu sisi Kristus adalah manusia, tapi di sisi yang lain dia juga adalah Allah. Ketika Allah itu dinyatakan, maka itu adalah kemuliaan. Ketika ada kemuliaan, maka itu adalah miniatur kerajaan. Kenapa dikatakan miniatur? Ya karena belum sepenuhnya, masih miniatur. Karena Kristus masih perlu melalui salib. Kalau di kita baca gini, ya bukan nggak selesai, bukan apa namanya, ketika Tuhan sudah berubah menjadi mulia, bukan berarti sudah selesai. Ini hanya miniatur. Ini hanya pencicipan, belum sepenuhnya. Sepenuhnya kapan? Makanya Tuhan perlu melalui disalibkan, juga melalui kebangkitan, baru masuk ke dalam kemuliaan. Jadi perlu masuk ke dalam kemuliaan yang lebih penuh gitu. Nah, tetapi kapan kerajaan itu datang gitu? Kerajaan itu datang ketika apa namanya, Tuhan itu datang kembali, dan kita itu juga sama ya, sama seperti Tuhan, berubah menjadi serupa dan semulia dengan Dia. Kalau kita baca kitab Roma, bahwa kita tahu bahwa kita akan suatu hari semulia dengan Tuhan, serupa dengan Tuhan, menjadi sama seperti Tuhan. Itulah kerajaan. Bukan miniatur lagi, tapi benar-benar kerajaan. Di mana kita serupa dan semulia dengan Tuhan. Itulah nasib kita. Ya, oleh karena itu, hari ini kita perlu menjadi orang yang mendengarkan firman Dia, taat dan mutlak terhadap Dia. Biarlah Dia menjadi raja di dalam kita. Kita perlu mendengarkan setiap perkataan Dia, memberikan Tuhan memerintah di dalam kita. Nah, kita juga perlu ya setia terhadap Tuhan, yang percaya kepada Dia, berdoa, berpuasa, karena kita tahu bahwa dalam kehidupan pasti banyak masalah, ada badai, ada penyakit yang lain, penyakit rohani. Tapi asalkan kita iman, dengan iman percaya pada Dia, maka segala masalah akan hilang. Hanya cukup dengan iman sebesar biji sesawi saja cukup. Nah, baru apa namanya, kita bisa disembuhkan dari segala penyakit. Ya tentu kita juga perlu untuk menuju ke dalam kerajaan itu ya, kemuliaan itu ya. Kita perlu juga melalui disalibkan ya bersama-sama dengan Tuhan. Melalui penderitaan, ditolak, kita menginjil, ditolak. Ya, tapi itulah jalannya gitu untuk menuju kepada kebangkitan dan kemuliaan. Ya, jadi apa namanya, apa yang sudah kita dengarkan malam ini, apa yang sudah kita lihat malam ini, ya kita perlu terapkan. Ya seperti di sini, ya di sini kita lihat ya Petrus masih nggak sepenuhnya mendengarkan Tuhan ya. Ketika ditanya dia langsung menjawab, memang membayar. Kalau kita melihat ya dia itu nggak menjawab ya. Dia itu nggak mendengarkan apa yang dikatakan Kristus, apa yang dia jawab itu nggak. Jadi di sini intinya dia itu sembrono gitu. Ya jadi apa namanya? Ya, kita perlu menjadi orang yang sepenuhnya taat dan mendengar pada Dia. Biarlah Dia menjadi raja di dalam hati kita. Sehingga ya kita mungkin ada penderitaan, ada penolakan, ada salib. Tetapi itulah yang mengubah kita untuk membangun gereja, untuk supaya Allah dinyatakan melalui kita, ya kita perlu melalui tahap-tahap itu gitu. Ya kita perlu setiap hari berdoa, asalkan kita beriman, maka kita akan mencapai apa namanya, manifestasi kerajaan juga kemuliaannya. Oke, kita sampai di sini ya. Terakhir, apakah ada yang bisa bantu tutup dalam doa? Mari kita doa. Satukan hati, Tuhan moga menjaga kita dan menguduskan kita. Tuhan Yesus, Tuhan kami mengucap syukur padamu. Segala perkara yang terjadi di atas kehidupan kami adalah supaya dirimu boleh menyatakan diri kepada kami, wajahmu bercahaya kepada kami Tuhan. Pada malam ini ada Evi, ada Indah, ada Maria, juga diriku, dan juga teman-teman lain yang belum bisa bergabung. Adalah Tuhan sendiri yang menguduskan, menguatkan kami hari demi hari, sehingga apapun yang kami hadapi ke depan, adalah kami boleh bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah,
beserta dengan kami dulu, sekarang, sampai selamanya. Kami memuji-Mu, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Amin. Selanjutnya mungkin boleh foto ya, Kak Rena. Amin.